Salam anak-anak, selamat pagi semuanya. Pagi hari ini apa kabar anak-anak sekalian? Tentunya anak-anak dalam keadaan sehat baik karena pemimpin kita dengan kasihnya yang sempurna. Dan pagi hari ini tentunya kita rindu sekali untuk mendengar cerita atau pelajaran yang disampaikan oleh Pak Guru hari ini. Mari kita semua pagi hari ini membuka hati, buka pikiran ketika Pak Guru sampaikan sebentar pelajaran yang sangat menarik hari ini. Saya yakin dan percaya anak-anak semua pasti senang sekali untuk mendengar materi hari ini. Oleh sebab itu, sebelum Pak Guru melanjutkan materi kita tentunya berdoa duluan untuk menghadirkan Tuhan dalam proses belajar mengajar kita pagi hari ini. Oke, mari kita berdoa. Puji dan syukur kepadamu ya Tuhan. Di pagi yang indah ini kembali kami menaikkan syukur di hadapan-Mu karena Tuhan Yesus sangat baik menolong, memimpin kami. Perkenankan kami Tuhan untuk mengikuti pelajaran di pagi yang indah ini. Mampukan kami ya Roh Kudus, baik hamba sebagai pendidik maupun sebagai siswa. Biar Allah kuasa Roh Kudus menuntun kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Anak-anak sekalian, sore hari ini saatnya kita masuk dalam materi kita. Materi kita adalah berbicara tentang dampak dosa. Ya, dampak dosa. Dari materi kita dampak dosa ini ada kompetensi inti, ada kompetensi dasar, dan indikator pencapaian kompetensi serta tujuan pembelajaran. Anak-anak sekalian, pagi hari ini yang merupakan kompetensi inti kita adalah yang pertama, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Perhatikan papan tulis semua ya. Yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menyenangkan berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan dan mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Itu yang merupakan kompetensi inti kita pagi hari ini. Dan yang berikut, kompetensi dasarnya adalah memahami bahwa semua manusia berdosa sehingga perlu bertobat. Yang kedua, menyajikan contoh cara hidup manusia yang sudah bertobat. Ada juga indikatornya anak-anak sekalian. Indikator adalah menjelaskan arti dosa. Yang berikut menjelaskan dampak dari dosa dan mendalami cerita Alkitab. Yang berikut mengakui keadaan manusia yang berdosa dan menyatakannya dengan membuat doa pengakuan dosa. Yang berikut menyatakan tekad untuk tidak berbuat dosa dengan menyanyikan lagu rohani yang menuliskan makna lagu tersebut. Tujuan pembelajarannya anak-anak sekalian, menjelaskan arti dosa supaya peserta didik dalam menjalani hidup dengan hati-hati dan taat akan Tuhan.
Tujuan pembelajaran berikutnya adalah memahami dan menyebutkan dampak dosa supaya peserta didik selalu menghindari dalam perbuatan dosa atau kejahatan. Yang ketiga, mengakui keadaan manusia yang berdosa dan menyatakannya dengan membuat doa pengakuan dosa di hadapan Tuhan supaya Tuhan Yesus mengampuni setiap dosa yang diperbuat oleh manusia itu sendiri. Ini merupakan kompetensi inti, kompetensi dasar, dan tujuan pembelajaran kita pagi hari ini. Anak-anak sekalian, saatnya kita masuk dalam materi. Materi kita apa Pak Guru bilang tadi? Ya, coba lihat tulis materi kita tentang apa? Tentang dampak dosa. Benar sekali. Apa dampak dari dosa? Menurut anak-anak sekalian, apa dampak dari dosa? Ada yang menjawab? Kalau tidak ada, dampak dari dosa itu adalah merupakan tindakan manusia melanggar perintah Allah. Melanggar perintah Allah. Itu merupakan dampak dari dosa. Anak-anak sekalian, pagi hari ini, materi dari dampak dosa ini, ketika Adam dan Hawa, diusir dari Taman Eden, Allah memberikan anak kepada Adam dan Hawa. Anak Adam dan Hawa, anak-anak sekalian, ada yang tahu tidak? Anak Adam dan Hawa ada yang tahu tidak? Anak Adam dan Hawa yaitu yang pertama adalah Kain. Dan yang kedua adalah siapa? Ayo jawab. Yang kedua adalah Habel. Ini anak dari Adam dan Hawa. Anak dari Adam dan Hawa. Iya. Adam dan Hawa ketika anak mereka Kain dan Habel beranjak dewasa, maka orang tua mereka memberikan tugas dan tanggung jawab. Apa yang merupakan tugas dan tanggung jawab? Tugas dari Kain adalah dia sebagai petani. Tugas dari Habel adalah dia adalah gembala. Dia adalah gembala domba. Iya. Anak-anak sekalian, sore hari ini ketika mereka melakukan ini dan perjalanan ceritanya Habel dan Kain memberikan persembahan kepada Tuhan dari setiap penghasilan yang mereka dapat. Kain mempersembahkan hasil dari pekerjaannya sebagai petani kepada Tuhan. Tahu tidak? Yang merupakan tugas dari seorang petani. Apa-apa yang anak-anak kalian, yang anak-anak tahu semua? Apa? Yang anak-anak tahu adalah menanam sayur, bisa menanam pohon-pohonan, bisa itu mendatangkan hasil. Dan Habel sebagai dia hanya menggembalakan domba di padang belantara, menjaga kawanan dombanya seperti itu. Saya yakin anak-anak sore hari ini punya pengalaman seperti Kain, seperti Habel. Pasti kita sebagai anak-anak membantu bapak mama untuk menanam kacang-kacangan, menanam sayur di kebun.
Dan pasti kita juga membantu bapak mama kita mengembalakan kambing domba kita. Pasti ada yang begitu kan? Ada tidak? Ya ada. Ini merupakan pengalaman kita. Ketika Adam dan Hawa memberikan tanggung jawab kepada mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Persembahan Kain ini dia tidak diterima oleh Tuhan. Tidak diterima persembahannya. Maka timbullah iri hati, panas hati, dendam kepada adiknya. Sedangkan persembahan Habel ini diterima oleh Tuhan. Maka apa yang terjadi anak-anak? Kain, ya, Kain mengajak adiknya Habel ke padang. Sampai di situ dia membunuh adiknya. Akhirnya adiknya tersungkur dan meninggal. Ketika Habel meninggal, Tuhan kita, Tuhan yang tahu. Tidak ada yang tersembunyi. Semua pekerjaan manusia di dalam dunia Tuhan kita tahu, karena Allah kita adalah Allah yang maha hadir. Oleh sebab itu ketika Habel meninggal, Tuhan berfirman kepada Kain, Kain, di manakah adikmu? Apa jawaban Kain? Tuhan, apakah aku penjaga adikku? Bayangkan jawaban Kain terhadap Allah. Adik-adik sekalian, sore hari ini, pagi hari ini, kita melihat dari perbuatan Kain membunuh adiknya ini merupakan dampak dosa yang dialami oleh Kain. Dan Kain sangat ketakutan ketika Tuhan berfirman kepada dia. Akhirnya Kain ini dia sudah menjadi takut, menjadi gentar dalam hidupnya. Kenapa dia menjadi takut dan gentar, anak-anak? Karena Kain takut ada orang yang membunuhnya di luar sana. Tetapi Tuhan berfirman kepada Kain, aku tidak akan membiarkan siapapun membunuhmu. Jadi Allah membuat satu tanda, anak-anak, pada Kain ini, supaya tidak ada seorang pun yang membunuh Kain. Dan Kain meninggalkan rumahnya. Oleh sebab itu, anak-anak sekalian, sore hari ini, kalau kita berbuat dosa seperti yang dilakukan oleh Kain ini, maka terjadilah dosa menguasai hati dan pikiran kita. Ya, maka dosa yang menguasai hati kita. Lihat saja, seperti gambar yang ada di papan tulis ini, supaya adik-adik lebih memahami dan lebih mengerti. Seperti apa yang Pak Guru sampaikan tadi, persembahan Kain dan Habel berbeda. Persembahan Kain ini tidak diterima oleh Tuhan atau tidak diindahkan oleh Tuhan, sedangkan persembahan Habel diindahkan oleh Tuhan. Lihat, yang mana gambar Kain di sini kira-kira, anak-anak sekalian? Ini merupakan gambar dari Kain. Persembahannya tidak diindahkan Tuhan, hanya sebatas di dunia saja. Sedangkan persembahan Kain adalah persembahan Habel adalah menyenangkan hati Tuhan. Karena persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan, maka timbul iri hati. Ini gambar ini, lihat. Seorang kakak dia berani membunuh adiknya. Kalau kita melakukan seperti ini, maka dampak dosa menguasai
hati dan jiwa kita sebagai manusia. Dampak dosa itu apa kira-kira? Anak-anak sekalian, dampak dosa adalah merupakan tindakan manusia yang melanggar perintah Allah. Seperti itu. Jadi dosa yang dilakukan oleh manusia, anak-anak sekalian, tidak ada seorang pun yang dapat mengampuni. Dosa yang dilakukan oleh manusia itu adalah hanya Allah satu-satunya yang berhak dan mampu mengampuni dosa manusia. Mengapa manusia berbuat dosa? Ada yang tahu mengapa manusia berbuat dosa? Ada berbagai alasan yang melatar belakangi seseorang berbuat dosa. Karena dosa tidak terjadi dengan cara tiba-tiba pada kita, tetapi awalnya tumbuh sebagai bibit kecil di hati kita. Misalnya, dampak dari dosa itu apa? Manusia menjadi dampak dari dosa? Manusia menerima hukuman. Menerima hukuman. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak ingin hidup kita dikuasai oleh dosa. Kita tidak ingin kita jatuh dalam dosa. Orang-orang yang dikuasai dosa itu contoh seperti apa? Ya, contohnya seperti iri hati. Ya, apalagi anak-anak sekalian? Ya, dengki. Apalagi amarah. Ya, apalagi ada yang tahu serakah, ya seperti itu. Apalagi ada yang tahu angkuh, seperti itu. Jadi dari semuanya ini berawal dari cerita Kain yang membunuh adiknya Habel karena dilandasi oleh perasaan iri. Karena Allah menerima persembahan Habel dan persembahan Kain diperkenankan Tuhan. Dan Kain menjadi marah kepada Habel adiknya. Oleh sebab itu pagi hari ini anak-anak, kalau orang yang membunuh itu akan mendapat hukuman yang pantas. Seperti dalam Matius, ya, Pak Guru tulis. Ya, dalam Matius pasal yang kelima, ayat 21 sampai 22. Coba satu orang baca. Ada bawa kitab tidak? Oke, biar Pak yang membaca. Demikian firman Tuhan. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi dosa ini, adik-adik sekalian, ada buruknya dalam hidup manusia. Apa dampak buruk dari dosa? Ya, apa dampak buruk dari dosa? Dampak buruk dari dosa, anak-anak sekalian, ketika kita menyakiti hati teman, ya, menimbulkan sakit hati, ya, serta siksa, menimbulkan kepedihan, perasaan yang berkepanjangan. Seperti itu. Jadi kita harus buat yang terbaik
Sekalipun luka hati yang kita timbulkan itu tidak membuatnya bunuh diri, namun mungkin menimbulkan siksaan jangka panjang yang dia alami. Karena perbuatan kita, karena dosa yang menguasai hidup kita. Itu yang merupakan dampak buruk yang dialami oleh kita, anak-anak Tuhan. Jadi Tuhan melarang kita tidak boleh membunuh, tidak boleh iri hati, tidak boleh dendam, tidak boleh sakit hati, dan sebagainya. Itu merupakan dampak buruk dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang berikut adalah dampak bagi diri kita sendiri, itu dampak buruk bagi orang lain. Sekarang dampak bagi diri kita sendiri. Dampak bagi diri kita sendiri adalah apa? Kita dikejar oleh rasa bersalah, perasaan tidak tenang, cemas, tidak tenang, tidak damai dalam hidup kita. Karena apa? Karena apa anak-anak sekalian? Karena kita melakukan hal yang seperti itu yang tidak dikehendaki Allah dalam kehidupan kita. Dampak yang lebih jauh dari dosa ini adalah anak-anak, adalah penghukuman yang kekal, seperti itu. Penghukuman yang kekal. Tapi Yesus yang kita sembah, yang kita imani, yang kita percayai, mengajarkan kita anak-anak Tuhan supaya kita jangan melakukan dosa, karena dosa yang kita lakukan itu memisahkan kita dengan Allah kita, seperti itu. Seperti apa yang dikatakan dalam Kejadian 4 ayat 1-6 menggambarkan salah satu contoh perbuatan dosa adalah apa? Seperti yang Pak sampaikan tadi. Seperti ini. Contohnya seperti Kain membunuh Habel, adik kandungnya sendiri. Seperti itu. Karena apa? Karena amarah, karena iri hati. Ketika Habel meninggal, sangat sedih. Orang tuanya sangat sedih sekali. Dan ini merupakan sangat bertentangan dengan perintah Allah. Adik-adik sekalian, pagi hari ini kita harus mengakui dosa-dosa yang kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Kain juga mengakui dosa-dosa di hadapan Tuhan dan memohon pengampunan dari Allah atau dari Tuhan, yang memandang bahwa dia orang yang berdosa. Dengar anak-anak sekalian, dosa itu jangan dianggap enteng. Dosa itu sangat serius dalam hidup kita, menguasai hati dan pikiran kita. Jadi kita tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Seperti itu, karena siapa yang melakukan dosa, dia akan dihukum oleh Tuhan. Siapa yang tidak setia dengan perintah Tuhan, dia akan dihukum oleh Tuhan. Oleh sebab itu, anak-anak sekalian, oleh sebab itu, mari kita jangan melakukan dosa supaya kita jangan berdampak buruk bagi orang lain. Menimbulkan sakit hati teman kita, menimbulkan sakit hati kakak kita, adik kita, orang tua kita, bahkan sesama kita. Kita harus melakukan yang terbaik. Seperti itu. Jadi dampak dosa anak-anak sekalian adalah penghukuman yang kekal. Dosa yang menghancurkan dan memisahkan kita dari Allah. Seperti itu. Jadi harapan saya, anak-anak semua, lewat materi yang Pak Guru sampaikan pagi hari ini, biarlah anak-anak menjadi anak yang taat, anak yang dengar-dengaran, anak-anak yang menghargai sesama, baik orang tua kita di rumah, guru kita, kakak adik kita harus belajar menghargai. Dan kita tidak boleh iri hati, sakit hati dalam bentuk apapun, dalam keadaan apapun. Kita belajar bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Maha Tahu, Maha Hadir dalam kehidupan kita. Ini saja materi yang Pak Guru sampaikan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya
Pak Guru memberikan tugas pada kalian, ya, tugas untuk kerja di rumah. Nanti minggu yang akan datang Pak Guru akan periksa. Saya harap semua ketika tugas diberikan, anak-anak semua harus tekun bekerja di rumah, ya. Oke, Pak Guru tulis saja di papan tulis soalnya supaya anak-anak semua boleh mencatat secara baik. Oke. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, apa yang kamu pelajari dari cerita tentang Kain dan Habel? Yang kedua, mengapa Kain membunuh Habel? Ya, yang terakhir, apa dampak dari dosa yang dilakukan oleh Kain? Ya, 3 nomor saja yang Pak Guru kasih sama kalian. Kiranya kalian bekerja dengan tekun supaya minggu yang akan datang mendapat nilai yang bagus, yang memuaskan, seperti itu. Anak-anak sekalian, pagi hari ini sebelum Pak Guru menyimpulkan dari setiap materi yang dipaparkan bagi kita semua, Pak Guru memberikan ruang kepada kalian untuk kalian bertanya. Mungkin ada yang tidak mengerti atau kurang jelas, kurang paham. Pak Guru berikan kesempatan untuk bertanya. Ayo bertanya. Silakan. Ina bertanya. Ama bertanya. Ine. Ya, kalau tidak ada, Pak Guru akan memberikan kesimpulan pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pagi hari ini, tentunya kita harus tutup dengan doa. Kita berdoa. Puji dan syukur kepadamu ya Tuhan, di pagi yang indah ini kami tahu karena Tuhan campur tangan dalam kehidupan kami sehingga kami dapat mengikuti proses belajar dengan baik. Tuhan Yesus mampukan anak-anak-Mu yang mendengarnya pagi hari ini, bahkan hamba sebagai pendidik